Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya ingin men-sharing ilmu yang saya dapat, apa pengalaman saya. Kenalkan diri saya dulu. Ini adalah konten pertama saya ya. Nama saya Muhammad Irham Bahtiar. Saya berstatus dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau disingkat dengan UMKT di Samarinda. Jadi saya mengajar farmasi. Kebetulan saya seorang apoteker, jadi ingin men-sharing apa sih eh, tentang farmasi klinik, pelayanan farmasi klinik. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mungkin saya ingin men-sharing tentang dislipidemia. Baik, kalau mengenai dislipidemia, mungkin teman-teman atau sobat-sobat farmasi sudah mengenal dengan profil lipid. Ya, salah satunya adalah LDL, HDL, total kolesterol, mungkin trigliserida. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan dislipidemia adalah profil lipid yang tidak normal. Dislipidemia itu juga sama dengan hiperkolesterolemia. Jadi sama saja penyebutannya. Nah, kalau di dalam ilmu farmasi klinik itu kita memiliki referensi, berbasis referensi, evidence base. Nah, kalau kita merujuk kepada tingkatan referensi di dalam ilmu farmasi klinik, di dalam ilmu kedokteran, dikenal dengan referensi yang berstatus guideline. Guideline ya. Baik, saya izinkan saya untuk men-sharing. Baik, ini baik. Pada kesempatan ini sangat banyak kita bisa diskusi mengenai referensi yang kita pakai sampai per hari ini. Jadi pertama yang paling terbaru adalah dari Kanada. Seperti ini. Kanada tahun 2021. Tapi bukan hanya Kanada, banyak faktor lain seperti ada dari yang terkenal adalah dari Eropa, ya, European Society Cardiovascular Kardiologi ini tahun 2019. Nah, tapi yang paling terkenal itu dari Amerika, yaitu dikenal dengan ACC/AHA tahun 2019 juga. Jadi tahun 2021, 2019 ACC/AHA dan Eropa, sama ada lagi satu yaitu dari AACE. Ini juga dari Amerika, ya, dari Amerika. Bagaimana penyakit perkumpulan endokrin membahas mengenai kasus dislipidemia sebagai pencegahan penyakit kardiovaskular. Baik, ini 2017, ini yang paling terbaru dari AACE. Kalau dari Indonesia, kita bisa baca dari Perkeni, ya. Ini tahun 2021. Baik, coba kita merujuk kepada Perkeni dulu ya, Perkeni. Atau kita merujuk kepada hal-hal yang dasar dulu. Sebenarnya nilai kolesterol itu dapat dilihat normal, tinggi, atau sangat tinggi itu referensinya di mana ya? Bisa dilihat di mana? Jadi ada literatur yang bersumber namanya NLA, National Lipid Association, ya, National Lipid Association. Nah, National Lipid Association itu bisa kita lihat di Perkeni juga ini, ya, bisa juga di ebook-ebook. Nah, ini tadi guideline, saya lompat ke referensi buku ya. Referensi buku. Baik. Referensi buku itu atau ebook, saya biasa menggunakan buku Farmakoterapi Principle and Practice. Ini edisi ke-6 tahun 2022. Ini ya. Baik. Kita ke kasus dislipidemia.
Baik. Jadi ini adalah tampilan kira-kira profil lipid yang normal, yang sangat baik, yang tinggi, sangat tinggi itu berdasarkan referensi apa? Kalau kita baca dari e-book, electronic book, itu ada salah satu dari namanya NLA, National Lipid Association. Nah, ini tahun kalau kita melihat pada rujukannya ya, ini angka 7 berarti kita merujuk pada referensi 7-nya. Kalau kita melihat daftar isinya 7 itu tahun 2014. 2014 ya. National Lipid Association Recommendation for Patient Center Management of Dyslipidemia. Baik. Kalau kita merujuk kepada Perkeni ya. Perkeni ya. Ini Perkeni. Nah, kalau kita merujuk kepada Perkeni tahun 2021 di Indonesia ya, ini perkumpulan dokter juga sama memberikan tampilan klasifikasi parameter normal tinggi atau optimal. Ini literaturnya 6 dan 9. Coba kita tengok 6 dan 9 itu ada di literatur apa yang dia rujuk. 6 dan 9 ya. Baik. Sama ya. 9 National Lipid Association, NLA juga. Jadi yang ada di Perkeni mengutip pada NLA, di e-book yang dibuatnya di US, NLA juga. Yang tahun 2022. Kurang lebih sama. Jadi kita pakai patokannya kira-kira sama. Kita mau baca bahasa Indonesia, rata-rata yang mengklasifikasikan normal atau tidak. Salah, kalau kita bandingkan dua literatur tadi, itu ada di NLA. Nah, jadi kapan sih kalau ditanya kolesterol total itu dianggap tinggi lebih dari 240. Kolesterol LDL dianggap tinggi 160 ke atas. Lebih dari 190 atau sama dengan 190 sangat tinggi dan segala macam. Oke. Ini hati-hati, hati-hati. Kolesterol total tinggi, LDL tinggi, HDL rendah dapat menyebabkan terjadinya prematur ASCVD. Prematur yaitu kejadian yang lebih cepat. Kalau ASCVD adalah penyakit aterosklerotik, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Ya, mungkin adanya plak. Seperti apa sih Pak penyakit ASCVD itu? Seperti stroke, bisa hemoragik, bisa iskemik, bisa jantung koroner, dan segala macam. Nah, harapannya adalah kita harus meminimalisir. Dokter, farmasi adalah memonitoring nih profil lipid seseorang pasien ini jangan sampai tidak terkontrol. Kenapa? Karena jika tidak terkontrol, maka kemungkinan besar 10 tahun ke depan pasien akan mengalami penyakit ASCVD. Nah, harapan dokter, harapan farmasi 10 tahun ke depan itu persentasenya kecil. 10 tahun ke depan itu kalau bisa lebih dari 10 tahun baru bisa kena. Jadi mendelay. Kalau bisa harapannya tidak terjadi. Ya, ini hanya prevention, pencegahan. Oke. Sesudah kita mengetahui klasifikasi, saya sudah mendiskusikan tadi mengenai apa sih bahayanya. Oke. Tapi ada satu poin yang saya tadi tidak sebut, yaitu trigliserida, TG. Kalau tadi 3 poin lipid tadi tinggi, HDL rendah, maka menyebabkan prematur ASCVD. Tapi kalau TG yang tinggi dapat menyebabkan akut pankreatitis. Resiko pankreatitis tinggi. Berapa sih Pak ketika pankreatitis itu dapat berisiko kepada pasien? Nilainya berapa? Pada angka berapa sehingga kita harus takut, aware? Lebih dari 500, ada yang mengatakan lebih dari 1000. Ya. Ada yang mengatakan lebih dari 1000. Nah, contoh
Yang mengatakan itu kalau kita melihat dari e-book, ya, dari e-book. Kita contoh saja dari buku yang disebut dengan buku Goodman and Gilman. Ya, ini terkenal di S1. Ini adalah buku wajib biasanya kalau dimasuk di lab farmakologi, ya, atau farmakoterapi dasar. Ini adalah buku yang paling tidak asing bagi dunia farmasi. Ini edisi ke-13 yang saya punya tahun 2018. Ini ya. Kita masuk di 605. Kita masuk langsung ke golongan fibrat. Kita cari golongan fibrat. Ya, 613, 614. Ya, 613, 614. Baik, kita ke 614-nya. Diterapeutic. Nah, jadi teman-teman, saya loncat sedikit. Ada salah satu obat di dalam menurunkan atau mengontrol lipid. Itu ada salah satu namanya obat golongan TG. Obat penurun TG. Nama golongannya golongan fibrat. Nama obatnya ada dua macam. Gemfibrosil dengan fenofibrat. Gemfibrosil dengan fenofibrat. Nah, kita baca kalimatnya. Fibrat are the drug of choice for treating hyperlipidemic. Jadi, fibrat adalah obat pilihan utama untuk diterapi atau untuk diberikan kepada pasien yang hiperlipidemik dengan tipe 3 hiperlipoproteinemia. Juga baik digunakan pada pasien yang mengalami severe hipertrigliserida, yaitu lebih dari 1000 mg per desiliter. Kenapa? Karena akan berisiko mengalami pankreatitis. Ini ya, ini buku GG yang mengatakan. Oke. Kalau kita melihat dari buku lain, contoh saja buku khas, biasanya orang sebut nama Bapak Dipiro. Nah, ini adalah salah satu buku edisi terakhirnya. Edisi 11, edisi ke-11 tahun 2020, ya. Kebetulan yang saya punya ini edisi tahun 2020. Ada tahun 2021-nya. Kalau 2020 itu daftar isinya agak berwarna-warni. Seperti ini ya. Baik, kita lihat di halaman 117. Kita merujuk kepada bagian fibrat ya. Kita cari saja ke fibrat. Karena saya tadi menyinggung fibrat. Baik, hipertrigliserida. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ketika hipertrigliserida, TG-nya seseorang itu tinggi, exceeding, melebihi dari 500 mg, are more commonly, sering dihubungkan dengan adanya kejadian pankreatitis. Jadi ini salah satu poin garis bawah bahwa peran farmasi dalam memonitoring tersebut, salah satunya dalam memonitoring TG, harapannya apa? Tidak mencapai lebih dari 500. Karena ketika dia mencapai atau bertahan pada posisi nilai lebih dari 500, maka pasien akan beresiko mengalami pankreatitis. Itu satu poin. Nah, kita loncat. Tadi menyinggung penyakit ASCVD. Apakah semua pasien perlu di screening? Apakah dokter semua pasien harus di screening, diperiksa? Wow, begitu banyak jenis-jenis pasien, karakter pasien. Tidak mungkin semua pasien itu di screening. Tidak mungkin semua pasien itu dicek. Ya, ada garis besarnya. Kita lihatnya di mana? Kita lihat di guideline yang terbaru. Namanya Kanada. Nah, ini ya. Nah, Kanada. Kita scroll ke bawah. Baik di tabel 1 di sini. Halaman 1131. Salah satunya adalah pada pasien woman, misalnya perempuan yang minimal 40 tahun atau lebih sudah mengalami atau
mengalami menopause, post menopause, setelah menopause ya. Itu perlu di screening. Yang terbaru dari literatur ini, atau mungkin saya sedikit memberikan julukan ya, referensi ini seperti mazhab ya. Mana kita yang mau baca, mana yang kita mau yakini, mana yang kita mau ikuti, karena begitu banyak perilaku Nabi, kira-kira mana yang kita akan tekuni dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dokter itu biasanya tergantung dia belajarnya di mana. Kalau belajarnya di kampus ini, profesornya siapa? Profesornya dulu mengajarkan pakai guideline apa? Biasanya turun-temurun lulusan tersebut akan kiblatnya ke mazhab itu. Tapi terkadang kalau dokter-dokter yang lain, ada juga yang saya lihat semua mazhab dipelajari. Nah, kalau kita seorang farmasi klinik atau seorang apoteker dalam menulis SOAP, dalam melihat potensi ketidaktepatan terapi obat, maka kita tidak bisa menyimpulkan nih bahwa kok dokter ini sudah mulai memberikan terapi ini ya. Seharusnya tunggu dulu terapi B. Kalau terapi B enggak efektif dalam jangka sekian, lifestyle-nya sekian, maka terapi A boleh diberikan. Nah, tapi itu sangat jarang. Jadi pertemuan hari ini harapan saya adalah semua mazhab mari kita bahas, kita baca sehingga kacamata dalam farmasi klinik itu luas. Artinya apa? Jangan mudah untuk memberikan statement bahwa terapi tidak tepat. Ada indikasi belum diterapi. Jangan sampai ada satu di antara 5 mazhab tersebut belum tidak memakai atau berlawanan dengan pendapat yang kita sudah baca. Jadi mari kita lebih umum lagi, lebih sering membaca lagi. Oke. Pada kondisi pasien seperti apa sih? Salah satunya adalah pasien PPOK. Ini adalah referensi terbaru ya. PPOK masuk dalam hal pasien yang perlu di screening. Nah, seperti HIV juga sama. HIV, kemudian orang yang hamil atau mengalami proses kehamilan, namanya statusnya pregnancy, tapi mengalami hipertensi. Ya, itu perlu di screening. Atau family history prematur, CVD. Jadi kalau orang tuanya, laki-lakinya mungkin umur 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, bapak ibu kandung, dulu di umur sekian pernah mengalami penyakit kardiovaskular, misalnya pasien menggunakan cincin, ya, pakai cincin, jantungnya ya, katupnya, kemudian ada juga pernah stroke, orang tuanya di umur 40 atau 50 tahun ke atas, atau jantung koroner, maka si pasien tersebut, si anaknya tersebut, maka perlu dilakukan screening. Nah, ini sebenarnya pekerjaannya dokter. Saya hanya memberikan penjelasan bahwa kira-kira mana nih pasien yang berpotensi untuk di screening. Salah satunya adalah dari Kanada. Kenapa saya buka pertama Kanada? Karena kalau kita mau melihat dari Perkeni tidak menganut kepada Kanada, tidak menganut. Contoh ya, saya buka. Ini ya Perkeni, tahun 2021. Sama-sama tahun 2021, ini dari Indonesia. Nah ini ya, ini yang perlu dia screening. Nah, di sini nggak ada apanya. Di sini nggak ada PPOK, di sini nggak ada HIV, ya. Literaturnya 15, 16, dan 17, ya. Yang dia screeningnya di sini. Oke, coba kita lihat terapinya. 15, 16, 17 tadi ya. Oke, terapi farmakologis. Baik, kita scroll ke bawah. Baik, ini. Jadi literaturnya si Perkeni, kalau kita mau melihat, dia merujuk kepada Eropa. 2016.
Padahal Eropa sekarang sudah tahun 2019 sudah ada yang terbaru lagi. ACCAH 2018 ya sudah ada yang 2019. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau menurut saya salah satu literatur terbaru adalah Kanada yang perlu kita juga menambah referensi kita per hari ini. Itu maksudnya ya. Jadi screening yang ada di Perkeni itu ada beberapa yang baru ditemukan di Kanada. Baik, kalau kita sudah tahu nilai parameter normal tinggi, dokter kita sudah tahu pasien mana yang perlu di screening. Kemudian untuk apa sih jika kita tahu orang yang perlu di screening, dokter sudah melakukan screening, LDL-nya dan profil lipidnya sudah ada, maka kira-kira apa yang perlu kita lakukan dari seorang farmasi klinik? Nah, kita itu adalah ingin melihat, ingin mengetahui kira-kira pasien ini memiliki risiko berapa persen resikonya, ramalannya kita. Jadi ada ramalan yang memperkirakan kira-kira 10 tahun ke depan itu pasien tersebut berisiko penyakit aterosklerotik, penyakit-penyakit seperti stroke, jantung koroner itu berapa persen 10 tahun ke depan. Oh, dia 50% nih akan beresiko 10 tahun ke depan. Nah, kita bahas per hari ini. Nah, kalau di Perkeni, di ACCAH, di mana? Di Kanada ya, itu membahas mengenai Framingham ya, Framingham Score Risk ya. Framingham itu mungkin sudah familiar. Kita bertanya umur, kita bertanya ras kulit, merokok atau tidak, tekanan darahnya berapa, profil lipidnya bagaimana, dan segala macam. Cara simpelnya bagaimana sih? Kita melihat satu referensi namanya Lexicon. Lexicon ini adalah salah satu sumber kalau berbasis buku namanya DIH, Drug Information Handbook. Tapi itu mahal. Perlu kita menunggu update-nya terbaru. Prosesnya lama. Kalau kita mau menunggu per hari update dan lebih fleksibel bisa dibawa kemana-mana, maka silakan saya menganjurkan untuk berlangganan mengenai Lexicon. Oke, kita masuk. Kita coba saja simvastatin. Nah, simvastatin kita masuk, kita bukan simvastatin ya, maaf. Ini adalah pencarian obat terakhir saya. Kita masuk di kalkulator. Setelah kalkulator kita ketik namanya framing. Ya, sini ya. Yang pertama ini yang 2008 ya. Ya. Jadi ini rumusnya sebenarnya. Baik, cara simpelnya adalah kita tinggal masukin. Jenis kelaminnya misalnya saja dia laki, umurnya 32 tahun. Sistoliknya taruhlah 155. Total kolesterolnya taruhlah 270. HDL-nya semakin rendah semakin buruk, berarti taruhlah 35. Apakah dia menggunakan obat hipertensi? No. Kalau no berarti no. Apakah dia perokok? No, yes misalnya. Apakah dia diabetes? Yes misalnya. Berarti 10 tahun ke depan dia diprediksi memiliki resiko 18,92%. Artinya apa? Bukan hanya lipid yang menjadi faktor orang mengalami penyakit jantung koroner. Bukan hanya lipid orang bisa kena stroke. Kenapa? Pertama, rokok, diabetes, ya, faktor-faktor metabolit.
tekanan darah, umur. Bayangkan, ini umur 32, hasilnya 18,92. Coba kita ganti 32 menjadi 50 saja. Maka hasilnya berapa? 56,05%. Artinya apa? Semakin tuanya umur, maka semakin tinggi persentase 10 tahun ke depan seseorang akan mengalami penyakit ASCFD. Jadi bukan hanya faktor kolesterol. Bukan hanya faktor kolesterol. Lagi-lagi ya. Oke. Ini sebenarnya untuk apa sih? Jangan sampai pekerjaan ini adalah pekerjaan yang melangkahi pekerjaannya dokter. Mungkin itu pertanyaan salah satu sobat farmasi ya yang membaca atau menonton konten saya. Jadi ini sebenarnya untuk seorang farmasi dapat melihat, seorang farmasi dapat menentukan apakah pasien ini sudah tepat untuk diberikan obat atau tidak. Kapan obat ini rasional diberikan. Nah, salah satu faktornya adalah berapa ramalan resiko ramalannya 10 tahun ke depan. Berapa persen pasien ini. Nah, jadi kita perlu tahu juga. Jadi bukan menjadi dokter ini, tapi cukup mengetahui. Karena per hari ini guideline merujuk kepada salah satunya adalah Framingham. Ini dari Perkeni, ini dari Amerika ACCAH, ini dari Kanada. Nah, bagaimana kalau misalnya dia dari Eropa? Karena tadi Eropa belum saya bahas. Baik. Ini Eropa ya, tahun 2019. Dia bukan menggunakan Framingham, tapi skor risk. Score. Baik. Saya perlihatkan score. Kita scroll. Ya, seperti ini. Skor cardiovascular risk chart. Apa sih bedanya? Kira-kira sama saja. Tapi apa keunggulannya? Apa kekurangannya? Salah satunya adalah pasien ini, tools ini atau alat ini hanya digunakan pada umur 40 tahun ke atas. Jadi 40 tahun ke bawah dia tidak bisa memprediksi. Oke. Ya. Kemudian dia hanya memperhitungkan sistolik, umur, smoker atau tidak, sama total kolesterol. Sama jenis kelamin. Baik. Yang menjadi pembeda di Framingham, dia tidak bertanya apakah pasien tersebut sudah ada DM atau tidak. Jadi kekurangannya ini tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki penyakit seperti DM ya dan lain-lain. Nah, ini tidak bisa. Tetapi ini salah satu referensi sama ya. Berapa persen dia masuknya kemana? Semakin tuanya warna merah bata tua, maka semakin besar potensi untuk mengalami penyakit kardiovaskular. Nah, seperti ini. Oke ya. Oke. Pak, kalau kita merujuk kepada Framingham, kira-kira dianggap tinggi itu berapa sih persentasenya? Itu pertanyaannya ya. Nah, itu pertanyaannya. Saya membuka satu website dari ACC. Ini ACC kalkulator ya, American College of Cardiology. Dan salah satu tari mazhabnya ya tahun 2019. Ini sama. Di sini menjelaskan di bawahnya adalah kalau dia lebih dari 20% atau sama dengan 20%, maka dianggap high risk. Resikonya tinggi. Kalau di bawah 5%, maka dia low. Kalau dia intermediate, sedang-sedang saja, 7,5 sampai di bawah 19,9%. Oke. Di Perkeni pun juga sama, dianggap tinggi
resikonya, maka seperti itu. Oke. Parameter sudah kita ketahui, kemudian setelah parameter kita ketahui, kemudian apa-apa saja yang perlu di-screening, kemudian untuk apa kita mempelajari ini, yaitu ASCFD, bagaimana cara meramal atau memprediksi persentase ASCFD, sudah tahu. Nah, salah satu poin yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini adalah bagaimana sih obat-obatnya per hari ini? Apakah ada penambahan obat di dunia kesehatan per hari ini? Ada. Kalau dulu kita belajar statin, fibrat, statin, fibrat, niacin, iya kan? Nah, ini yang paling yang dari dulu kita mempelajarinya statin rata-rata. Tapi per hari ini juga dikenal dengan ada beberapa penambahan obat. Contoh saja, kita merujuk kepada Kanada. Karena itu tahun 2021 ya yang terbaru. Baik, ini tahun 2021 Kanada. Kita lihat. Ternyata ezetimibe ya. Bile acid sequestration ya. Sebagai alternatif ya. Alternatifnya bile acid sequestration ya. Kalau nggak salah BAS itu adalah bile acid sequestration. Nah, yang saya maksud adalah bukan itu ya. Jadi yang ini. Oh, jadi sekarang ezetimibe sudah mulai banyak dipakai. Ada lagi golongan yang terbaru namanya PCSK9 inhibitor. Ada lagi nih yang terbaru lagi. Kalau misalnya orang yang eh, kolesterolnya tinggi, tetap tinggi, sudah diberikan statin, sudah diberikan dosis tinggi, dosis maksimal, kepatuhannya bagus, tapi kok TG-nya masih tetap tinggi. Nah, salah satunya ada di figure 3 atau di gambar 3. Baik, ini. Kalau statin sudah diberikan, ini menurut Kanadian. Nanti kita bahas algoritmanya. Ini ada golongan terbaru, nama obatnya adalah icosapen etil 2000 mg per 12 jam. Bis in the day. Ya, oke. Yang ini juga, jadi bisa dikombinasi PCSK9 inhibitor, bisa plus saja maksudnya, atau bisa dikombinasi ezetimibe. Itu menurut Kanada. Apa betul Pak PCSK9 ini sudah disetujui di Amerika, sudah dipakai di Indonesia? Coba kita lihat bagaimana sih pembahasan yang ada di Perkeni. Baik. Kalau kita melihat Perkeni, ini Perkeni Indonesia ya. Ini statin, bile acid, asam nikotinat, ezetimibe, inhibitor PCK9 ya. Nah, tapi ternyata kalau dari segi Perkeni ini sudah masuk ya, sudah ada PCSK9, kecuali yang tadi, yang ketika fibratnya masih tetap tinggi ya. Kalau kita lihat PCK9 nih, nah ini tahun 2021, obat ini ternyata sudah disetujui, sudah di-approve oleh FDA. Siapa sih itu Pak FDA? FDA itu Balai POM-nya orang Amerika. Kalau kita di sini BPOM, yang menyetujui masuk, melegalkan, dan segala macam, memonitor FDA. Nah, ternyata sejak tahun 2015 sudah disetujui, sudah di-approve. Hanya mungkin kita baru mendengar dari seorang farmasi. Nah, per hari ini saya ingin mengulas bahwa ada nih salah satu alternatif jika kondisi statin tidak ditoleransi, tidak bisa mentolerir keadaan pasien, maka salah satunya bisa dikombinasi dengan PCSK9 atau bisa juga menggunakan ezetimibe. Nah, kalau yang obat yang terbaru tadi yang saya bahas yaitu apa? Ini icosapen etil. Ini khusus ketika TG-nya kok masih tetap tinggi,
lebih dari 1,5 sampai 5,6 milimol per liter, maka pertimbangkan, consider, dapat dipertimbangkan. Ya, dapat dipertimbangkan. Tuh sebenarnya. Kenapa sih kalau TG-nya tinggi? Lagi-lagi pasien jika tinggi lebih dari 500 mg per desiliter, maka pasien akan beresiko mengalami pankreatitis. Lebih dari 1000 mengalami ekstrim atau severe. Ya, kalau di buku lain bahasanya ekstrim juga ada. Oke, sudah mengetahui golongan yang terbaru, sudah mengetahui standar profil lipid, perhitungan ASCFD, untuk apa ASCFD harus dikontrol, untuk apa profil lipid dikontrol, TG kenapa harus dikontrol, dampaknya apa, paham ya? Nah, tapi apakah kita harus tahu nih, kira-kira penyebab utamanya lipid itu tidak normal itu apa sih? Ternyata secara etiologi adalah genetik. Secara garis besar genetik. Nah, kita buka dari buku, salah satu e-book yang bisa saya baca, namanya Basic Skill in Interpreting Laboratory Data, edisi ke-6, tahun 2017 apa 2018 ya. Ya, 2017 ya, dari American Society of Health as Pharmacy. Baik, kita scroll halaman 175. 175. Dia lipid disorder. 175. Baik, kita scroll sedikit ke bawah. Baik, ini lipid disorder ya. Jadi saya ingin membahas bahwa ada penyebab kenapa lipid itu mengalami gangguan. Nah, sebelum saya menjelaskan tersebut, perlu kita ketahui sangat banyak di lapangan menjelaskan mengenai kok saya sudah pola hidup sehat, sudah baik, olahraga, makanan saya batasi, kok kolesterol saya masih tinggi ya? Nah, ternyata bukan hanya faktor makanan, bukan faktor makanan saja, tetapi ada, kalau kita belajar, ini materinya lebih ke arah ke farmakologi ya, ke biomedis ya, kedokteran ya. Jadi ada faktor yang namanya pathway, jalur ya. Jalur pembentukan kolesterol itu bukan hanya faktor makanan, tapi ada yang dikenal dengan jalur endogenous. Nah, jadi kalau kita makanan ya dari exogenous, dari pathway exogenous. Tapi bukan hanya pathway tersebut, ada faktor lain. Baik, pada kesempatan ini bukan ranah seorang farmasi klinik, tetapi mungkin lebih baik kita bisa sharing di hal ini bisa di-sharingkan kepada dokter-dokter yang atau seorang farmasi atau dokter yang kira-kira titelnya adalah MBiomed ya. Baik, itu lebih baiknya lagi. Oke, pada kesempatan ini karena waktu terbatas, kita membahas tentang profil lipid. Kenapa? Nah, ini 175 ya. Ini tadi 175. Baik, ini sudah primary lipid disorder nih. Jadi salah satunya adalah sebenarnya kalau kita mau melihat, nah ini nah, nih primary lipid disorder are caused by genetic defect. Jadi sebenarnya secara genetik gen-gen tertentu yang mengalami proses metabolisme yang tidak normal. Metabolisme lipoprotein yang tidak normal. Baik. Nah,
Penyebab lainnya atau secondary lipid disorder itu banyak faktornya. Bisa karena penyakit, bisa karena kondisi tertentu, bisa karena obat, bisa karena diet, atau faktor makanan atau minuman. Lagi, contoh, contoh, pada tabel 9.3, contohnya CKD. CKD, oh ternyata dicek profil lipidnya. Ya, tadi kan ada screening, salah satunya adalah CKD ya. Di bawah 60 mili per menit, menurut Kanada perlu di screening. Nah, ternyata di screening kok LDL-nya tinggi. Berarti karena faktor penyakit, disorder. Ya, jadi dia bisa meningkat LDL dan TG. Orang yang merokok HDL-nya rendah. Orang yang obes HDL-nya rendah, TG-nya tinggi. Orang yang memiliki DM rata-rata TG-nya yang tinggi, LDL-nya rendah. Kalau dari segi drug, obat, salah satunya adalah beta blocker. Tapi yang paling khas biasanya juga salah satunya adalah antipsikotik atipikal antipsikotik. Nah, contohnya juga obat-obat seperti efavirenz ya. Efavirenz ya, antivirus, HIV. Nah, itu juga bisa meningkatkan LDL dan TG. Wah, kalau begitu banyak ya. Kortikosteroid juga bisa. Ternyata diet yang tinggi dengan karbohidrat meningkatkan potensi TG juga bisa tinggi. Dan lain-lain. Artinya apa? Dan alkohol nih. Peminum alkohol juga TG-nya juga bisa tinggi. Artinya apa? Mari kita membaca lebih dengan kacamata yang lebih besar dari jarak jauh. Jadi bukan terlalu sempit. Jadi per hari ini bukan permasalahan yang sederhana, tetapi ini kompleks ya, kompleks. Jadi hati-hati dalam memberikan eh, kesimpulan. Jadi mari kita belajar. Seharusnya ini pembelajaran per hari ini kita bisa sharing kepada dokter. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak bisa menghadirkan dokter. Terima kasih. Nah, kita lanjut kepada sudah tahu penyebabnya apa dan segala macam. Mari kita tahu. Tadi sudah saya jelaskan tentang obat-obat ya. Nah, fungsi farmasi apa sih? Katanya tentang obat. Ini kok rata-rata tentang penyakit. Nah, obat itu pasti berkaitan dengan penyakit. Sehingga saya ingin melakukan pengantar penyakit dulu. Ya, ini bukan saya mau mengambil jatahnya seorang dokter. Tetapi saya ingin mengingatkan. Oke, karena rata-rata buku membahas tentang obat, farmakoterapi obat itu berdasarkan patofisiologi. Kalau kita berbasis patofisiologi, artinya kita berbasis kepada penyakit. Seperti itu sebenarnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara obat, ya obat saja kamu urus. Kalau penyakit biar dokter. Tetapi ini satu kesatuan. Oke, lanjut. Obat yang paling terkenal adalah statin. Kira-kira statin. Kita buka satu referensi. Kalau di saya, dulu berdasarkan pengalaman saya, S1 saya adalah farmasi UMI, Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Ya, ada satu buku wajib yang perlu kami beli waktu itu. Namanya buku FUB, Farmakologi Ulasan Bergambar. Tapi itu versi Indonesianya. Sudah diterjemahkan. Dulu saya beli waktu itu tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah. Saya masuk angkatan 2011, 2012 saya sudah mengenal farmakologi. Itu buku wajib. Jika tidak ada maka saya nggak tahu apa yang kita bisa dapat di dalam pertemuan farmakologi. Nah, ini buku aslinya. E-book. Lippincott Illustrated Review. Sama dengan FUB. Kalau di Jogja juga ada. Tapi sekarang sudah langka ya buku tersebut. Nah, kenapa saya suka di sini? Karena lebih banyak gambar, penjelasannya simple. Ini tahun jadul ya. Sekarang sudah ada edisi ke-7. Tapi agak tidak beraturan cara penulisannya. Maaf karena kita ini membobol ya. Nah, bukan buku asli yang kita beli. Contoh, hiperlipidemik. Ini ada statin ya. Nah, salah satu obat yang terkenal adalah golongan statin. Ya, nama golongannya adalah HMG CoA reduktase inhibitor. Mekanismenya mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang karena mungkin teman-teman sobat farmasi sudah tahu.
Ya, jadi obat statin atau golongan ini menghambat enzim. Enzim apa sih yang dihambat? Enzim HMG-A-CoA reduktase inhibitor. Nah, enzim HMG-CoA reduktase itu yang dihambat. Kenapa kalau dihambat, Pak? Kalau dihambat akan menghambat mevalonat. Akan menghambat mevalonat. Jadi makanan yang kita konsumsi diubah, ya, diubah, diolah menjadi lebih sederhana, menjadi CoA. CoA akan diubah menjadi mevalonat. Mevalonat akan diubah menjadi kolesterol. Pembentukan CoA menjadi mevalonat, pembentukan mevalonat menjadi kolesterol oleh bantuan HMG CoA reduktase. Sehingga perlu dihambat ketika yang membantu membentuk itu dihambat sehingga kolesterol tidak akan terbentuk. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan ini bukan kesempatan yang membahas farmakologi atau mekanisme obat. Tetapi pada kesempatan ini saya dalam aspek farmasi klinis akan membahas kira-kira efek samping obatnya statin itu apa sih? Satu, gangguan fungsi hati. Biasa dikenal dengan hepatotoksik. Hepatotoksik. Nah, hepatotoksik. Yang kedua apa? Miopati. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui dari golongan ini? Nah, obat golongan ini tidak boleh garis keras, titik pokoknya, nggak ada komanya. Garis keras tidak boleh, atau bahasa kerennya kontraindikasi. Bagi siapa, Pak? Kontraindikasi pada pasien yang masa kehamilan atau pregnancy, lagi hamil, tidak boleh. Kenapa? Karena dia kontraindikasi. Dia akan mengancam si calon bayinya. Oke? Orang bilang mengatakan teratogenik. Nah, kalau bahasa medisnya adalah teratogenik. Oke, tadi saya menjelaskan tentang gangguan fungsi hati ya. Nah, kita scroll, apakah betul dari buku ini? Kalau kita biasanya kan orang Indonesia malas buka jurnal. Kadang-kadang ya, kalau kita ada beberapa yang malas buka bahasa Inggris. Tapi kalau yang ini banyak berbentuk gambar, jadi akan menarik. Contohnya ini, some adverse effect and precaution associated with 3-hydroxyl 3-methyl glutaryl coenzyme H atau HMG CoA reduktase inhibitor adalah liver failure, miopat. Oke. Apa sih liver failure itu? Kita sudah memberikan obat statin. Nah, fungsi farmasi kan memonitoring. Baik, monitoring apa? Salah satu monitoring yang perlu kita lakukan adalah monitoring efek samping. Nah, monitoring efek samping. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa dia mengalami gangguan fungsi hati? Nah, caranya adalah memeriksa enzim hati. Enzim hati. Kalau kita mau tahu nih Pak, setiap obat kira-kira yang perlu dimonitoring apa? Efikasinya kita targetnya apa? Efek sampingnya apa? Nah, kita lihat namanya leksikon. Atau bukunya Drug Information Handbook. Masuk di home, ini sudah di home. Ya, kita ketik Simpas. Baik, Simpas. Kita klik. Setelah itu masuk ke pasien terapi manajemen. Nah, di sini literaturnya adalah ACCAH atau penulisnya adalah Grundy tahun 2019. Mazhab yang tadi, mazhab yang ketiga dari Amerika. American College of Cardiology. Baik. Mengatakan begini. Kalau kita ingin membahas tentang efek samping hepatotoksik, berarti kita harus ukur apa? Enzim hati yang biasa disingkat dengan hepatic transminase level. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi begini. Sebaiknya disarankan sebelum memberikan terapi statin dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek, sebaiknya dokter
biasanya memerintahkan tolong diperiksa dulu darahnya, dicek dulu fungsi hatinya. Kalau fungsi hatinya tidak normal, maka obat ini tidak boleh diberikan. Kita mencari penggantinya. Kalau obatnya sudah diminum, di awal normal, setelah diminum mungkin 3 minggu, kok tiba-tiba fungsi hatinya tidak normal, maka obatnya harus di-stop. Nah, parameter apa yang perlu dilihat dari seorang farmasi klinik? Contoh, enzim hati. Apa itu? SGPT dan SGOT. Jadi kita bandingkan di awal dan di akhir. Berapa kenaikannya? Berapa kali lipat? Kalau di Perkeni lebih dari 3 kali lipat, maka obat itu harus di-stop. Tunggu atau menunggu nilai enzim hati tersebut mengalami penurunan menuju ke normal atau dalam status normal, baru diberikan kembali obat statin dengan instruksi dokter. Kenapa lagi-lagi instruksi dokter? Karena obat anti kolesterol, terutama obat golongan statin, mayoritas adalah obat keras berlogo K. Perlu wajib pakai resep dan instruksi dokter. Kecuali simvastatin. Kalau tidak salah simvastatin itu masuknya di OA, obat wajib apotik. Obat wajib apotik. Contoh, kita melihat obat OA, Simpas. Apakah dia masuk dalam daftar obat wajib apotik? Kalau nggak salah sih simvastatin itu masuk. Tapi dibatasi satu strip apa berapa strip gitu. Muskuletal, pernafasan. Ini yang tidak ada ya, pencernaan ini obat kulit. Oke. Kita buka lagi yang 93-nya. Nomor 1, amina 1 hexamethylhexidin, lidocaine, mebendazole, tripolidin. Baik, kita buka lagi. 924. Bismuth, albendazole, dexa, dipetadan, clometazole, paroxycam, scopolamin, tikanosaurea. Baik, tidak ada. Alat kontrasepsi saluran cerna, osmodik, obat mulut dan tenggorokan, obat saluran nafas, salbutamol, obat asam mefenamat, pentantiron, ACI parasit, topikal, obat kulit topikal. Oh, tidak ada ternyata. Baik, mungkin saya yang salah ya. Maaf. Jadi itu obat keras ya, obat yang wajib pakai resep. Tapi di lapangan kok bebas. Nah, maka dari itu ya. Oke, kita lanjut kepada poinnya. Ya. Jadi selain itu apa sih yang perlu kita cek lagi? Terkadang dokter, biasanya tidak semua pasien itu tolong cek total bilirubinnya. Tolong cek alkalin fosfatnya. Kenapa? Dari 4 parameter itu bisa menandakan dia mengalami gangguan fungsi hati. Nah, kadang-kadang orang mengatakan hepatotoksik. Apa sih hepatotoksik itu? Heparnya mengalami ketoksikan dari suatu obat. Ketika kapan? Ketika SGPT, SGOT meningkat 3 kali lipat, maka harus di stop. Total bilirubin meningkat, maka stop obatnya. Alkalin fosfat, stop obatnya. Gimana sih dari segi gejala? Banyak. Satu, yang paling khas, kalau bilirubin tinggi, total bilirubin tinggi biasanya kulitnya agak kekuning-kuningan, yellowing. Ya, yellowing of skin pada kulit. Or sklera, matanya, skleranya. Biasanya dokter tolong lihat ke atas. Dilihatlah skleranya. Ternyata X, ternyata dianggap skleranya berwarna yellowing atau kekuning-kuningan. Oke. Nah, bisa juga abdominal pain.
Perutnya sakit. Kok sakit perut ya, enggak sembuh-sembuh, dikasih obat mah ternyata dilihat fungsi hatinya tidak normal. Oh, biasanya juga mengalami gangguan fungsi hati. Tapi itu bukan kita, bukan farmasi klinik, itu dokter pekerjaannya. Ya, warnanya agak kegelapan, dark color, colored urine, atau mungkin lelah, ya, lelah. Nah, kalau CPK ini apa, Pak? Miopati. Enzim ini, enzim otot, namanya kreatin fosfokinase. Nah, kita cek, apa yang dicek? Keluhan, simptomnya. Apa itu, Pak? Contohnya, kok pasien tidak mengalami kegiatan fisik di rumah, makan aja tidur, makan biasa seperti biasa. Tidak ada kegiatan fisik, tidak ada olahraga, tidak angkat beban berat. Kok otot-ototnya sakit semua? Sudah 3 minggu minum obat statin kok kayak gini ya? Ah, berarti kita kita merekomendasikan untuk periksa CPK-nya. Kalau CPK kreatin fosfokinasenya tinggi, maka menyebabkan keluhan tersebut, maka dianggap yang namanya miopati. Biasanya dokter seperti itu. Resiko miopatinya tinggi. Oke, seperti apa? Itu tadi lelah otot, capek ketika nyeri, ya kram-kram juga, mungkin lelah dan segala macam. Kalau bahasa kasarnya, gejala parahnya dari miopati adalah rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis. Itu adalah tingkat keparahan. Jadi efek samping sudah diketahui ya. Salah satunya adalah statin. Statin itu bisa menyebabkan hepatic transminasi level, artinya gangguan fungsi hati dilihat dari enzimnya. CPK juga enzim. Yang perlu diamati apa lagi, Pak? Monitoring yang paling utama adalah monitoring efikasi. Apa sih monitoring efikasi? Monitoring seberapa target itu bisa tercapai. Obat memiliki target. Nah, statin. Statin itu targetnya apa? LDL. Kenapa harus LDL? Karena rata-rata yang dapat menyebabkan cardiovascular disease atau atherosclerotic cardiovascular disease adalah penyakit LDL. Obat statin mayoritas menargetkan adalah LDL. Loh, berarti statin itu tidak dapat menurunkan total kolesterol, tidak dapat meningkatkan HDL, tidak dapat menurunkan TG. Bisa, tapi mayoritas target dalam penyakit dislipidemia adalah dokter sepakat, klinisi sepakat bahwa kita cukup menargetkan yaitu LDL. Sebenarnya banyak, ada APO, ya, tapi mayoritas kita membahas adalah LDL. Nah, pertanyaannya, oke, berarti targetnya LDL. Orang sudah diberikan statin, kemudian harus dicek nilai LDL-nya itu kapan. Kalau berdasarkan ACC/AHA, merekomendasikan. Lagi-lagi rekomendasi. Fasting lipid profile should be. Nilai lipid should be. Harus dicek dalam keadaan puasa. Diulang kembali pada minggu keempat sampai 12 minggu setelah after starting terapi. Dan setiap 3 bulan sampai 12 bulan setelah terapi. Atau jika dalam penurunan LDL kok sudah kurang dari 40 mg, nah, consider dapat dipertimbangkan dalam hal penurunan dosis. Artinya apa? Wow, ternyata obat statin itu menurut ACC/AHA tidak bisa langsung stop ya. Mungkin 1 minggu stop, enggak ya. Ternyata panjang. Ternyata bahkan sampai di bawah 40 pun bahasa dari ACC/AHA tidak stop, tapi tetap dilanjutkan tapi dosisnya diturunkan. Berarti ini terlalu ekstrim juga ya kalau menurut kita sebagai orang awam yang baru baca ini. Ya, ternyata ini jangka panjang. Jadi selama ini tadi malam saya diskusi dengan seorang apoteker di Sidrap ya. Katanya kok pasiennya mengeluh kepada apoteker, kok 1 minggu, 2 minggu, paling lambat 2 minggu ini saya minum kok belum tercapai ya kolesterol saya. Ya karena butuh proses. Nah, makanya ACC/AHA melihatnya adalah tolong dicek minimal 4 minggu. Tapi lagi-lagi ini perlu
instruksi dokter dalam bentuk resep. Kalau tidak ada instruksi, jangan direkomendasikan untuk jangka panjang. Paham ya? Paham. Mendiagnosa pekerjaan dokter, memonitoring obat pekerjaan semua, tapi terutama pada pekerjaan farmasi klinik atau seorang apoteker. Oke. Sudah kita mengetahui apa yang perlu dimonitoring, ya. Baik, kita ke algoritma. Algoritma itu apa? Tata laksana. Obat yang pertama apa yang diberikan? Kalau tidak mempan, apanya yang ditingkatkan? Apanya yang diberikan lagi? Alternatifnya apa? Itu namanya algoritma. Kita lihat. Ini Kanada. Baik, ini ada tabel di halaman 1133. Bukan tabel, gambar ya. Nah, judulnya adalah Treatment Approach for Primary Prevention Patient. Oke ya. Jadi ini untuk prevensi utama. Sebagai pencegahan utama. Oke, kita melihat. Tadi dokter atau farmasi klinik melihat kira-kira pasien ini masuk dalam risiko apa? Berdasarkan FRS, Framing Risk Score-nya. Berapa? Oh, lebih dari 20%. Maka apa? Discuss healthy behavior modification. Artinya apa? Gaya hidup. Contohnya seperti apa sih gaya hidup? Smoking, merokok diberhentikan atau dibatasi. Diet apa sih? Diet makanan, ya, diet minuman, olahraga, exercise minimal 150 menit per minggu untuk orang dewasa yang direkomendasikan. Nah, atau bisa juga olahraga aerobik, ya. Nah, kalau misalnya dari olahraga tersebut, ya, kemudian tidak memiliki perubahan yang signifikan, kok kolesterolnya masih tetap, ya, maka disinilah tempat rasionalnya. Initiate statin treatment. Nah, kalau misalnya sudah diberikan LDL, sudah diberikan statin, kok LDL target utamanya adalah LDL, masih tetap lebih dari 2,0 milimol per liter. Maka apa yang diberikan? Dievaluasi. Apa yang dievaluasi? Dievaluasi bisa tanya, Framingham risikonya sudah menurun, masih bertahan ada di posisi di awal, atau dia semakin meningkat. Oke. Kita tanya juga, apakah ada berhenti minum obat? Jangan sampai alasannya karena uang, jangan sampai karena efek samping sehingga dia perlu berhenti, ya. Mungkin pasien tersiksa, maka perlu ada evaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Dokter, dan juga peran besarnya adalah seorang farmasi. Side effect, efek samping, ya, monitoring. Mungkin bisa ditanyakan kalau ada keluhan. Dengan apa? Skalanya ranjau, ya. Oke. Apalagi? Nah, kita bisa menambahkan obat, add on. Artinya kombinasi. Kombinasi apa sih? Ezetimibe. Sebagai first line kombinasi setelah statin diberikan, LDL-nya masih tinggi, sudah ditingkatkan dosisnya, maksimal tolerate statin dose. Padahal sudah diberikan tingkatan dosis nih. Kok masih tetap tinggi? Sudah diberikan wawancara, konseling, monitoring efek samping obat dengan naranjo, ternyata aman semua. Kok masih tinggi? Diberikan sebagai tambahan, add on. Apa itu Pak? Ezetimibe. Kalau nggak bisa ezetimibe, bile acid sequesteren sebagai alternatif. Bile acid sequesteren. Ya. Ini buku Lippincott yang buku S1 saya dulu. Kita lihat di anti hiperlipidemik.
Ini ya, bile acid sequestern. Kalau nggak salah, kolesevelam, kolestipol, kolestiramin. Baik, maaf. Baik, sebagai alternatifnya saja. Baik, itu gambar pertama. Baik, kita masuk ke gambar yang kedua. Ini tentang treatment approach for patient with statin indicated condition. Nah, dicek nih, pasien datang didiagnosa stroke. Perlu nggak dicek? Tidak perlu. Kalau orang sudah ada klinikal, tanda-tanda klinis stroke, tidak perlu dicek profil lipidnya, langsung diberikan. Langsung diberikan. Oke, saya loncat, kebetulan saya baru mengingat. Kalau tadi di awal namanya Kanada, di Perkeni, juga Perkeni, itu kan ada beberapa orang yang perlu di screening kan. Ini pekerjaan dokter ya. Tapi ada orang, ada pasien yang tidak perlu di screening, tapi dia layak untuk ada tempat rasional ketika diberikan statin. Salah satunya adalah menurut ACC-AH. ACC-AH. Oke, kita lihat menurut ACC-AH. Ini cara simpelnya karena saya nggak ada PowerPoint ya. Kita buka buku saja ya. Buku. Baik, kita buka buku ini, farmakoterapi, edisi ke-6 tahun 2022. Kita masuk ke dislipidemia. Dislipidemia. Baik, ini dislipidemia. Kita scroll ke bawah, nanti dia merujuk nih. Berdasarkan ACC-AH tahun 2018, menjelaskan ada 4 kelompok yang dapat diidentifikasi, dapat diberikan sebagai pencegahan primer maupun pencegahan sekunder, pencegahan lini kedua. Nah, seperti apa? Establish clinical ICFD. Jadi kalau orang yang sudah ada klinikalnya, tanda-tanda klinis ICFD, orang jantung koroner tiba-tiba per hari ini datang ke UGD, ketemu dokter, dapat vonis, diberikan obat. Maka obatnya itu salah satunya adalah statin. Tidak perlu ngecek kolesterol. Kalau sudah ada tanda-tanda klinis. Ya, tidak perlu di screening itu. Sudah pasti harus diberikan. Sebagai apa? Sebagai pencegahan lini kedua. Bukan pengobatan utama, tapi pencegahan lini kedua. Prevention. Secondary prevention. Oke. Kita loncat kepada yang Kanada ya. Gambar kedua. Baik, kalau orang yang mengalami ASCVD, seperti apa? Akut coronary syndrome, PJK, penyakit jantung koroner. Atau orang yang mengalami infark miokard. Orang yang mengalami stroke. Ya, baik orang yang mengalami stroke. Oke. Kalau kemudian itu dilihat, kembali kemana? Review and discuss healthy behavioral modification. Artinya apa? Kembali lagi kepada gaya hidup. Seperti apa tadi? Smoker. Seperti apa lagi? Diet. Seperti apa lagi? Exercise atau olahraga. Kalau misalnya tidak ada perubahan, maka initiate statin treatment. Semua orang yang CKD, gaya hidupnya dulu. Orang yang DM, ya, orang DM umur 40 tahun ke atas. Orang DM lebih dari 30 tahun atau DM sudah 15 tahun durasinya dia mengalami DM. Ya. 15 tahun sudah mengalami durasi
DM atau mengalami microvascular disease. DM plus ada komplikasi mikrovaskular. Contohnya apa microvascular? Contohnya gangguan fungsi ginjal, gangguan kram-kram ya, neuritis perifer, atau atau retinopati. Penglihatannya agak kabur ya, karena gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi. Nah, mikrovaskular. Kalau ada seperti itu, maka tetap gaya hidup. CKD juga sama, umur 50 tahun, GFR-nya atau clearance kreatininnya di bawah 60 ml per menit, atau ada albuminuria, ada albumin dalam urinnya lebih dari 3 mg per milimol, maka gaya hidup. Atau LDL-nya lebih dari 5,0 ke atas per liter. Ya. Kalau ada seperti itu, maka gaya hidup diutamakan. Refer to figure 1, kembali ke figure 1. Oke. Kalau misalnya gaya hidup sudah, kemudian diberikan treatment, tidak mempan, kemudian diberikan treatment diberikan kemudian masih tetap sama, maka apa yang ditambahkan? Maximal tolerate statin dose. Artinya apa? Tambahkan dosis yang paling maksimal yang bisa diberikan kepada pasien pada dosis statin. Tingkatkan dosis maksimalnya. Ya. Di sini ada tanda seperti tanda tambah ya. Yang di orange ini kita lihat tanda tambahnya. Ya. Ini ya. Ini maksudnya ya. Oke. Kalau misalnya sudah sudah diberikan dosis maksimal, gaya hidup sehat, statin sudah diberikan, kok profil lipidnya belum maksimal sebagai target. Targetnya belum tercapai, maka ada yang namanya tergantung ya. Kalau misalnya orang yang sudah mengalami ASCFD, maka apa? Discuss intensification of therapy with patient. Apa? Kembali ke kita diskusi. Apakah ada efek samping? Apakah obatnya terputus? Apakah persentase CVD-nya makin menetap atau tambah parah atau sudah menurun? Itu perlu diidentifikasi. Nah, didiskusikan. Kalau sudah itu kemudian dia tidak mempan, nah refer to figure 3 untuk yang mengalami ASCFD. Apa itu figure 3? Apa itu gambar 3? Kita lihat ke bawah. Nah, baik. Kalau figure 3 yang ini, kalau orang yang kena ASCFD tadi sudah diberikan statin dan segala macam, dicek apanya yang tidak mempan, apanya yang tidak mencapai target, LDL-nya atau TG-nya. Kalau TG-nya yang tetap tinggi di sekitar 1,5 sampai 5,6, maka dapat diconsider, dapat dipertimbangkan apa? Golongan terbaru, obat terbaru, icosapen etil 2000 mg per 12 jam, bisindidine. Itu sebagai pertimbangan terbaru menurut Kanada tahun 2021. Tapi jika LDL-nya lebih dari 1,8 milimol per liter atau lebih, maka apa? Dicek, diberikan pertimbangan pemberian obat ezetimibe atau kombinasi ezetimibe dengan PCSK9 inhibitor. Itu. Oke ya. Algoritma sudah diberikan apa? Pertanyaannya, targetnya bagaimana sih targetnya? Oke. Kita bisa lihat dari buku, dari guideline ini targetnya. Ya. Kita juga bisa melihat sebenarnya dari ini kan bentuknya poin ya. Nah, kalau kita mau melihat dari per K ini juga bisa sebenarnya. Kita bukakan. Ini per K ini ya. Tahun 2021. Maaf. Saya ingin memperlihatkan dulu sebelum target.
sebelum saya buka Perkeni, saya perlu perlihatkan kemampuan statin dulu ya. Kemampuan statin ya. Saya lupa. Kemampuan statin. Nah, kemampuan statin itu bisa dilihat di buku farmakoterapi atau dari buku ACCAH juga bisa. Dari guideline ACCAH. Nah, kalau ini tadi mekanismenya ya. Jadi asetil-CoA diubah menjadi mevalonat oleh bantuan suatu enzim ya. Nah, jadi asetil-CoA diubah menjadi HMG-CoA menjadi asam mevalonat menjadi kolesterol. Oke. Ini. Jadi statin itu kenapa rata-rata menjadi first line? Karena statin itu dapat menurunkan LDL, HDL, TG, total kolesterol. Jadi semuanya bisa dia turunkan sebenarnya. Tapi setiap obat lipid, obat statin berbeda-beda kapasitas turunnya. Nah, disingkat dengan intensitas. Nah, intensitas. Mana ya? Nah, ini. Ini dari ACC atau ACC-AH. Ya. Jadi statin itu dari berbagai macam contoh itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bergantung pada namanya dan dosisnya. Kalau simvastatin dosis 10 yang harganya 6.000 di lapangan generik, maka dia hanya mampu menurunkan menurunkan LDL di bawah 30%. Itu paling maksimal itu. Tapi kalau Rosu contohnya Rosu itu Crestor ya. Crestor agak mahal ya, AstraZeneca kalau nggak salah pabrik. Atau mau coba Lipitor. Lipitor itu kalau nggak salah Pfizer isinya atorvastatin. Nah, kalau Lipitor 40 atau pakai Ator 40 minimal 40 itu sudah high. Kemampuan menurunkan LDL-nya lebih dari 50%. Oke. Ini sudah diberikan. Pertanyaannya, ini biasa timbul nih di masyarakat. Kapan sih minum obat terbaik? Obat statin itu jamnya jam berapa sih? Posisi sudah makan atau tidak sih? Jadi jawabannya adalah tidak semua obat statin diminum pada malam hari. Tidak semua. Tidak semua. Bergantung apa sih? Bergantung dari tes tengah dari suatu obat. Tes tengah. Jadi kalau simvastatin, pengetahuan saya kalau kita melihat kepada leksikon atau Drug Information Handbook atau Micromedex atau BNF, British Nationality Formulary, itu rata-rata 3 jam lebih. Sudah meluruh setengah dari awalnya. Tes tengahnya sudah berkurang. Bayangkan kalau simvastatin diminum subuh. Kemudian metabolisme atau terbentuknya kolesterol itu ada di malam hari. Kira-kira dari subuh bisa nggak berefek ke malam? Enggak, karena tes tengahnya sudah 3 jam, sudah menyeluruh 50%. Artinya apa? Artinya apa? Berarti ada obat yang tes tengahnya panjang. Yang lebih lama. Lebih dari 22 jam, lebih dari 20 jam ada. Namanya Rosu dan Ator. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah mahal. Generiknya saja mahal. Artinya kalau Rosu atau Ator kapanpun bisa diminum. Subuh, sore, pagi, siang boleh. Karena lebih dari 20 jam dia baru meluruh setengah. Tes tengahnya lebih dari 20 jam lebih. Kalau nggak salah. Oke. Sudah saya jelaskan kemampuan statin. Ya, tadi dia bisa menurunkan beberapa. Kita bisa lihat simvastatin itu minimal 26%. Kalau kita bandingkan Rosu, LDL-nya bisa berkurang minimal 45. Jadi statin ini punya kemampuan semua dapat dikontrol. Statin, makanya dia sebagai first line. Oke. Kita loncat kepada target. Nah, kita tadi berbicara target ya. Nah, target. Kenapa sih rata-rata obat itu contohnya statin
berfokus kepada LDL. Coba kita lihat. Nih. Dari total serum kolesterol, ini per Kenia. Dari total serum kolesterol LDL berkontribusi 60-70%. Artinya apa? Wajar. Wajar per hari ini dan sejak kemarin formulator, pembuat formulasi obat, klinisi, apoteker menargetkan LDL sebagai target utamanya. Kenapa? Karena di dalam senyawa kolesterol, di dalam total serum kolesterol, yang paling banyak berkontribusi adalah LDL. Sehingga ketika LDL-nya diserang, dihambat, otomatis yang lainnya yang lainnya juga tetap turun, tapi pokok permasalahannya kita dapat turunkan sekitar segitu. Oke, itu ya. Jadi LDL sebagai target utama pada pasien atau kasus dislipidemia. Kalau HDL hanya sekitar 20-30%. HDL ini adalah kolesterol baik. Semakin tinggi, semakin baik. Oke. Nah, ada juga APO A1, APO A2 ini juga sebagai target ya. Kalau kita lihat di mana tadi? Kalau kita lihat dari mana? Kanada ini kan rata-rata APO ya. Ada APO B, targetnya juga ya LDL, HDL ya kan? Nah, ingat kenapa selalu ditulis LDL di depan? Karena tadi 60-70% dari total serum kolesterol terbentuknya adalah karena LDL. HDL 20-30% karena HDL. ApoB itu sekian kecilnya itu, sisanya sedikit. Ya, makanya 3 parameter ini. Tapi kalau di Perkeni dan yang lain-lain ACC-AH, targetnya adalah yang dilihat adalah LDL. Oke. Kita lihat ini tadi nilainya. Kita mau melihat targetnya. Ya. Kenapa sih kita harus pusing-pusing mempelajari target? Karena apa? Begini perumpamaan logikanya. Begini. Tadi kita membahas obat. Obat itu diberikan untuk apa sih? Untuk bermanfaat. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya bisa mencegah. Bahasa kerennya adalah prevention. Mencegah apa sih? Dia sebagai kalau dia di stroke, dia sebagai pencegahan secondary. Ya. Pencegahan lini kedua. Pencegahan lainnya bukan menjadi pencegahan utama. Dia sebagai pencegah terjadinya kejadian ASCVD di kemudian hari. Jadi orang bisa stroke, bisa kembali stroke kembali. Orang yang awalnya tidak stroke, tapi profil lipidnya terkontrol, maka dia tidak bisa akan stroke. Nah, artinya apa? Profil lipid kenapa perlu ditargetkan? Agar menghindari kejadian penyakit-penyakit ASCVD di kemudian hari. Kalau targetnya tidak tercapai, artinya apa? Yang di kemudian hari itu akan besar kemungkinan terjadi. Akan besar. Artinya apa? Obat diharapkan dapat bekerja efektif agar ASCVD dapat didelay, dapat dihambat. Kalau bisa, janganlah, tidak minta-minta, janganlah kasih saya ya Allah, kasih stroke. Janganlah saya dikasih jantung koroner. Tapi kita nggak tahu pola hidup. Nah, salah satu yang kita bahas adalah obat. Nah, berarti perlu target obat. Target obat. Nah, berarti targetnya apa? LDL. Mari kita lihat. Ini dari Perkeni ya. Perkeni mengacu kepada Eropa dan Eropa dan Amerika. Kita scroll. Baik, seperti ini. Ini dari target menurut NCEP ATP3. NCEP ya. Nah, NCEP ya. Nah, NCEP, nanti kita lihat kepanjangannya apa itu NCEP. Nah, ini di Perkeni
Kalau orang yang sangat berisiko tinggi, very high, maka target LDL-nya harus kurang dari 70 mili. Wow, ada nggak ya Pak orang yang targetnya tercapai? Susah. 100 saja kadang-kadang dokter sudah bersyukur. Apalagi di bawah 70. Artinya apa? Ini menjadi PR kita semua. Dokter memikirkan apa kira-kira farmasi, apoteker, kita juga perlu mengevaluasi pasien. Agar kenapa? Agar semua target yang sudah ditentukan oleh para ahlinya, oleh para klinisi, tercapai di pasien kita semua. Agar kenapa? Tidak mengalami SCFD. Mendelay SCFD-nya. Jadi semakin tinggi resikonya, semakin rendah targetnya. Very high, kurang dari 70. Kalau dia lower, ya kurang dari 160 sudah dianggap mencapai target. Itu maksudnya. Oke ya. Nah, ini sama ya tadi ini ya, sama. Nah, ini dari ACC AHA ya, dari ACC AHA. Nah, kalau orang misalnya sama saja sih kalau dari di sini ini Framingham ya. Ini yang dibilang tadi Framingham. Ini per Kenny kemudian Kanada. Nah, ini yang pakai ACC AHA pakai Framingham. Ya. Nanti dilihat skornya. Oke. Ini Framingham 10 tahun ke depan. Dia bisa memperkirakan atau meramal atau memprediksi kejadian itu. Oke, sama sih sebenarnya. Oke. Nah, tapi ada lagi salah satu. Kalau tadi saya sudah lihatkan apa? Apa tadi? Framingham, parameter pertama, yaitu dari per Kenny, ACC, AHA, dan Kanada. Tapi ada lagi yang kedua apa tadi? Skor ya. Skor risk yang dari Eropa. Nah, ada lagi yang satu. Namanya CAC. Nah, CAC. Kalau berdasarkan ilmu yang saya belajar, yang ini, kalau CAC-nya lebih dari 100, maka resikonya akan mengalami PKV 7,5% dalam 10 tahun. Kalau dalam seminar-seminar kedokteran, ketika parameter CAC ya, coronary artery calcium lebih dari 100, sudah ada tempat. Sudah ada tempat apa? Sudah ada tempat seseorang dapat diberikan obat golongan statin. Ya, 7,5%. Kalau kan kalau kita melihat dari Kanada, 7,5% kan itu sudah ada indikasi sebenarnya. Nih, 7,5% ya kalau tadi di per Kenny. Nih. Bukan di sini, Ding. Maaf. Maaf, Pak. Maaf ya. Maaf. Nah, ini. Di bawah ini juga statin juga sudah bisa. Oke. Mungkin cukup dalam kesempatan ini karena waktu yang begitu panjang sehingga kita cukup pada pertemuan ini, dan semoga apa yang kita diskusikan bernilai manfaat bagi kita semua dan menjadikan ilmu ini menjadi ilmu pengetahuan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di konten berikutnya atau pembahasan farmakoterapi lainnya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.